That one dance, baby. That one dance. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yang pertama itu ada definisi sejarah dan ruang lingkup. Yang kedua, sumber ciri-ciri dan tujuan dari hukum administrasi negara. Yang ketiga, ada konsep negara hukum. Yang keempat, ada keputusan dalam hukum administrasi negara. Yang kelima, perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Dan yang keenam, ada kedudukan dan tindakan hukum pemerintahan. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang hukum administrasi negara. Apa sih administrasi negara itu? Menurut Logeman, hukum administrasi negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas-tugas mereka loh. Nah, ini nih yang harus kita ketahui. Bagaimana sejarah munculnya hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara atau HAN, atau hukum tata usaha negara atau HTUN, atau hukum tata pemerintahan atau HTP di negara Belanda disatukan dalam hukum tata negara yang disebut State and Administration Vrije. Dan pada tahun 1946 di Universitas Amsterdam baru diadakan pemisahan mata kuliah administrasi negara dari mata kuliah hukum tata negara. Dan Mr. Vechting sebagai guru besar yang memberikan mata kuliah hukum administrasi negara tahun 1948, Universitas Leiden mengikuti jejak Universitas Amsterdam memisahkan hukum administrasi negara dari hukum tata negara yang diberikan oleh Kranenburg. Pada saat itu, di Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua, pada Red School di Jakarta diberikan dalam satu mata kuliah yang sama, di dalam State and Administration Vrije yang diberikan oleh Mr. Logeman sampai tahun 1941. Tapi di tahun 1946, Universitas Indonesia di Jakarta Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara diberikan secara terpisah. Nah, Hukum Tata Negara diberikan oleh Profesor Stressing, sedangkan Hukum Administrasi Negara diberikan oleh Mr. Prince. Mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara sesungguhnya sangat luas cakupannya. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Prajudi Atmosudirjo yang mengatakan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi administrasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis. Yang keempat, hukum tentang sarana-sarana administrasi negara terutama kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang kelima, hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada hukum administrasi kepegawaian, yang kedua hukum administrasi keuangan, yang ketiga hukum administrasi material, yang keempat hukum administrasi perusahaan negara, yang kelima ada hukum tentang peradilan administrasi negara. Selanjutnya kita akan bahas sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum formil dari hukum administrasi negara pada hakikatnya bisa dalam bentuk tertulis, tetapi juga dapat berbentuk tidak tertulis. Secara umum, sumber hukum formil tersebut dapat berbentuk satu, perundangan tertulis, yang kedua, jurisprudensi, yang ketiga, kebiasaan atau konvensi, yang keempat, traktat atau perjanjian, yang kelima, doktrin atau pendapat ahli. Yang pertama, perundangan tertulis. Perundangan tertulis sendiri merupakan sumber utama bagi ketentuan dalam hukum administrasi negara. Yang keempat, traktat atau perjanjian ini merupakan luas cakupan hukum administrasi negara. Saat ini tidak lagi sekedar mengatur hal-hal yang sifatnya nasional maupun lokal. Akan tetapi luas cakupannya sudah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara satu negara dan negara lainnya. Hal ini sebagai konsekuensi dari globalisasi yang mendorong kerjasama antar negara, bahkan lebih dari beberapa negara, secara bersama-sama saling mengatur kerjasama di antara mereka. Untuk itulah, salah satu sumber hukum dalam hukum administrasi negara saat ini adalah traktat, yakni perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih yang mengatur sesuatu hal.
Yang ketiga ada namanya kebiasaan atau konvensi, yang merupakan salah satu pemenuhan terhadap pengaturan dalam kehidupan administrasi negara sehari-hari adalah timbulnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik keseharian. Kebiasaan-kebiasaan ini bahkan justru mengisi hal-hal yang selama ini tidak diatur dalam hukum administrasi negara formal. Namun tentu saja kebiasaan tersebut bukan berada pada posisi menggantikan atau melanggar hukum-hukum yang ada. Kebiasaan itu hanya bersifat komplementer dari pengaturan yang sudah ada. Itu pun karena hukum tidak secara sempurna mengatur secara menyeluruh. Dan yang kelima, doktrin atau pendapat para ahli. Nah, ini salah satu sumber dari hukum administrasi negara yang sangat berkembang saat ini adalah doktrin, yakni pendapat para ahli hukum terkemuka yang digunakan oleh para hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan suatu perkara yang sedang ditanganinya. Karena itu, dapat dikatakan bahwa doktrin tersebut menjadi sumber hukum sesungguhnya melalui jurisprudensi tersebut. Kemudian, kita akan bahas mengenai ciri-ciri hukum administrasi negara. Pada ciri-ciri hukum administrasi negara ada yang namanya kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi hukum administrasi negara harus berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat, bukan kepada kekuasaan atau kewenangan semata. Yang kedua, ada hukum yang mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Jadi, hukum administrasi negara harus dibangun berdasarkan paradigma hukum yang mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada masyarakat yang harus mengabdi kepada hukum tersebut. Dibangun berdasarkan atas kepercayaan atau based on trust dan bukan dari kecurigaan atau based on suspect. Ada juga utility, pemahaman mengenai hukum sebagai satu kesatuan nilai kemanfaatan dan bukan sekedar norma positif atau legality. Jadi pentingnya utility di dalam hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara harus juga berorientasi kepada suatu hasil atau outcome dan bukan hanya kepada pemenuhan prosedur saja. Ada juga hukum administrasi negara harus bersifat tidak hanya responsif tetapi juga harus progresif, yang dimana harus bisa membuka lebih besar pintu dan ruang partisipasi masyarakat. Dan hukum akan mampu mendukung dinamika administrasi negara dan juga diperlukan justru akan menjadi motivator, penggerak, pengembang dan bukan hukum yang menghalangi dan mampu memberikan rasa yang aman baik kepada masyarakat ataupun administratornya. Nah, pertanggungjawaban administrator juga harus sangat jelas dan peradilan juga harus berwibawa. Apa sih tujuan dari administrasi negara? Yang pertama itu dan yang utama adalah mencapai tujuan negara. Nah, tujuan negara tersebut sudah ditetapkan oleh rakyat, yakni untuk mempertahankan keamanan, menyelenggarakan kesejahteraan, mewujudkan kemerdekaan dan ketertiban serta menegakkan keadilan daripada rakyat, atau dengan kata lain untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik untuk negara tersebut. Materi yang kita bahas selanjutnya mengenai konsep negara hukum. Menurut Aristoteles, mengerumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada negara warga negaranya. Inti dari konsep negara hukum adalah negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Nah, ada unsur-unsur dari konsep negara hukum. Yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Nah, di Indonesia sendiri ada pembagian yaitu trias politika. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, pemerintahan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, harus adanya hadirnya peradilan administrasi negara dalam perselisihan antara rakyat dan pemerintahannya. Selanjutnya, adanya supremasi hukum. Supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Jadi, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini semakin mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk mentaati aturan yang berlaku. Prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama ada namanya asas legalitas.
Yang kedua, perlindungan HAM. Yang ketiga, pemerintahan terikat pada hukum. Yang keempat, ada monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Yang kelima, pengawasan hakim yang merdeka tanpa intervensi pemerintahan. Intervensi sendiri dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia adalah intervensi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berartikan campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak. Secara sederhana, asas negara hukum mencita-citakan supremasi hukum, yang berarti setiap orang dan penguasa harus tunduk kepada hukum. Namun cita-cita yang tampak sederhana ini menjadi sangat kompleks ketika hendak diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Pengertian keputusan tata usaha negara atau basicking menurut Profesor Muskan adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh pejabat tata usaha negara mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final. Unsur-unsur yang terdapat pada keputusan tata usaha negara yang pertama, penetapan tertulis, yang kedua dibuat oleh pejabat tata usaha negara, yang ketiga mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan, yang keempat harus memiliki 3 sifat tertentu yaitu konkret, individual, dan final. Menurut pasal 1 ayat 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 didefinisikan sebagai berikut. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum atau tata negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Rumusan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut memiliki elemen-elemen utama sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tertulis memiliki pengertian sendiri yaitu adalah cukup ada hitam di atas putih karena menurut penjelasan atas pasal tersebut dikatakan bahwa form tidak penting, bahkan nota atau memo saja sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis. Yang kedua, oleh badan dan pejabat tata usaha negara. Pengertian badan atau pejabat tata usaha negara dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 ayat. Yang kedua, ada oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Pengertian badan atau pejabat tata usaha negara dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan atas pasal 1 angka 1 menyatakan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Jika kita mendasarkan pada definisi badan atau pejabat tata usaha negara di atas, maka aparat pemerintahan dari tertinggi sampai yang dengan terendah mengemban 2 fungsi, yaitu yang pertama fungsi pemerintah atau Bestursvanci. Kalau fungsi pemerintah Bestursvanci tidak dilaksanakan, maka roda pemerintahan akan macet. Yang kedua, fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan adalah fungsi penunjang atau yang dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka akan sulit mensejahterakan masyarakat dalam melaksanakan fungsinya. Yang pertama, fungsi pemerintah. Kalau fungsi pemerintah tidak dilaksanakan, maka roda pemerintahan akan macet. Yang kedua, fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan adalah fungsi penunjang. Kalau tidak dilaksanakan, maka akan sulit mensejahterakan masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsinya, aparat pemerintah selain melaksanakan undang-undang juga dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan lain yang tidak diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut, dapat kita lihat bahwa tindakan hukum tata usaha negara, dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan dan berkaitan dengan suatu jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui 3 sumber, yakni atribusi, delegasi, dan mandat akan melahirkan kewenangan. Dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat ialah adanya kecakapan bertindak dari sumber hukum. Pada uraian di atas, yang dimaksud dengan atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Pasal 1 angka 6 nomor 5 tahun 1986 menyebutkan wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan. Delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada, yang menurut Profesor Mustan adalah pemindahan atau
pengalihan seluruh kewenangan dari delegans. Yang selanjutnya kita bahas adalah pengertian perlindungan hukum. Ada 3 para ahli yang mengumumkan. Yang pertama ada Sajito Raharjo. Merupakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dan yang kedua ada Philippus M. Ahadjon. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan dari kesewenangan. Yang ketiga dari CST Council. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Ada beberapa macam-macam perbuatan pemerintahan. Yang pertama, perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan atau regeling. Yang kedua, perbuatan pemerintahan dalam penerbitan keputusan atau base hiking. Yang ketiga, perbuatan pemerintahan dalam bidang keperdataan atau material debt. Apakah pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum? Ya, dapat. Karena apa? Penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena mereka melanggar hak subjektif orang lain. Dan apabila penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan perdata serta melanggar ketentuan dalam hukuman tersebut. Nah, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut. Ada 2 jenis cara negara memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Yang pertama ada perlindungan hukum dalam bidang perdata. Dalam perbedaannya, pemerintah dalam tugasnya mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa, dan persamaannya itu adalah perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan hukum pemerintah dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum publik. Dilakukan melalui peradilan umum. Nah, kedudukan pemerintah dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata, sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Konteks ini sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang 1945 yang menyatakan kesamaan kedudukan di muka hukum atau equality before the law. Nah, merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata yang mau berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Nah, jenis kedua, perlindungan hukum dalam bidang publik. Nah, di dalam bidang publik ini ada juga 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu yang pertama perlindungan hukum preventif, yaitu memberikan rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Yang kedua, perlindungan hukum represif atau yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah ini bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pengakuan dari negara tersebut. Apa sih kedudukan dan tindakan hukum pemerintah? Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Menurut Legeman, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi ialah lingkungan kerja terperinci dalam hubungan secara keseluruhan. Nah, fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi jabatan. Dalam perspektif hukum privat, negara adalah badan hukum publik. Nah, dari yang kita ketahui, intinya adalah jabatan punya hak dan kewajiban, kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Karena apa? Karena perbuatan hukum jabatan diwakili oleh pejabat, sehingga pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan. Berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenangannya. Karena pejabat tidak memiliki wewenangan, yang memiliki dan dilekati wewenangan adalah jabatan. Hak dan kewajiban berjalan terus meski pejabat berganti. Jabatan dan pejabat diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda. Jabatan diatur oleh HTN dan HAN, pejabat diatur dalam hukum kepegawaian. Dalam HAN, tindakan hukum jabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, respositif pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil dari jabatan pemerintahan, sedangkan dalam hukum privat sebagai wakil dari badan hukum pemerintahan.
Kedudukan pemerintah sebagai subjek hukum mewakili dua institusi, yaitu jabatan pemerintah dan badan hukum pemerintahan. Nah, unsur-unsur tindakan pemerintah ada yang pertama sebagai penguasa maupun alat pelengkap pemerintahan. Yang kedua, rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Tiga, sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Yang keempat, dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.